Shalom God's lovers sekalian, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Randy Chandra Dinata di dalam program Words from Heaven. Kita telah belajar banyak mengenai sembuh dari luka hati. Dan pada pertemuan yang terakhir kita membahas tentang mengampuni itu justru membuat hidup kita menjadi berbahagia. Dan saya percaya saudara semua sudah mengambil keputusan untuk mengampuni. Nah, namun pada perjalanannya mungkin saudara akan berkata, kemarin saya sudah mengampuni, saya sudah berdoa, tapi kok bisa timbul lagi ya rasa benci itu? Kok bisa ke-trigger lagi ya rasa marah itu di hati saya? Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini tema yang mau saya angkat itu judulnya adalah Forgive Not Forget. Forgive not forget. Mengampuni namun tidak melupakan. Nah, ada sebuah statement yang cukup dikenal yang berkata bahwa mengampuni itu harus sepaket sama melupakan. Forgive and forget. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin seseorang itu melakukan forgive and forget, mengampuni dan melupakan? Nah, jawabannya adalah tergantung dari seberapa dalam luka yang ditimbulkan. Kalau lukanya itu cuma goresan ringan, mungkin seseorang tanpa perlu diingatkan, dia bisa lupa sendiri, saudara. Tanpa perlu disuruh untuk mengampuni, dia udah lupa kejadiannya. Karena bagi dia itu nggak penting, hanya goresan kecil di hidupnya. Nah, tapi bayangkan jika luka yang ditimbulkan itu cukup dalam. Membuat bekas yang terus bisa kita lihat, bahkan menimbulkan trauma di hati kita terhadap luka tersebut. Tentunya tidak mudah untuk melupakan hal itu. Ya, satu kali ketika kita lagi diem, lagi bengong gitu ya, lagi tenang-tenang sendiri, tiba-tiba bisa muncul kembali ingatan itu. Nah, makanya kita perlu menyadari saudara bahwa otak manusia itu bukanlah program komputer yang bisa sekali klik itu langsung di-delete ya. Programnya di-delete, masuk ke recycle bin,
delete sekali lagi, abis itu udah nggak ada jejaknya. Tentunya manusia bukanlah robot, bukanlah komputer. Maka dari itu kita perlu menyepakati manusia itu tidak mudah untuk melupakan. Bahkan bisa dikatakan tidak mungkin untuk melupakan sesuatu yang membekas, yang menimbulkan trauma di hati seseorang. Maka dari itu kita tidak boleh memaksa, saudara, memakaikan cara kita, pengalaman kita dengan orang lain. Mungkin di dalam kekristenan kita mengadakan mungkin retret ya, pemulihan hati Bapak lah, atau mungkin akar pahit yang dibereskan, terus kita undang orang maju ke depan, kita altar call, kita tumpang tangan, dan kita berpikir setelah dia maju ke depan nangis-nangis, masalahnya selesai. Belum tentu, saudara. Ya, kita tidak boleh memaksakan timing ya, proses dan progres seseorang untuk mengalami pemulihan. Kita justru harus belajar menghargai perjalanan iman seseorang. Proses dan progres setiap orang itu berbeda-beda ya, dan kita harus bijak untuk tidak memaksakan kehendak kita, cara kita dan waktu kita di dalam hidup seseorang. Nah, dari sini kita mungkin bisa mengapresiasi saudara-saudara kita yang mungkin tadinya punya persentase kebencian itu 100%, saudara. Tapi ketika dia diajak berdoa, diajak lepaskan pengampunan, diberi pengertian dan sebagainya, dari yang tadinya 100 berkurang jadi 90, 80, 70, 60, 50. Kita apresiasi, saudara. Tapi mungkin sampai pada akhirnya masih tersisa 10%. Ya, kenangan itu masih ada. Rasa sakit itu masih membekas di hatinya. Lalu mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan masih izinkan ada 10% yang tertinggal? Saya coba renungkan, saudara, dan minimal ada dua hal yang saya dapatkan. Yang pertama, kenapa Tuhan masih izinkan 10% itu? Supaya apa, saudara? Kita punya kepekaan, kita punya kebijaksanaan. Sehingga ketika kita menghadapi masalah yang sama dengan orang yang mungkin berpotensi menimbulkan luka yang sama, kita tidak seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Tapi tentunya kita mulai punya kepekaan dan kebijaksanaan untuk tidak mengambil jalan yang itu lagi. Ya, kita menjadi bijaksana di dalam hidup. Yang kedua, saudara, suatu hari ketika ada orang lain yang mengalami kejadian yang mirip-mirip dengan apa yang kita alami, maka kita bisa menjadikan hidup kita sebagai kesaksian yang menginspirasi bahwa ternyata Tuhan sanggup memulihkan keadaan saya dengan peristiwa yang kurang lebih mirip dengan apa yang kamu alami. Dan saya percaya kalau Tuhan bisa memulihkan saya, maka Tuhan yang sama pun sanggup untuk memulihkan kamu. Saya suka sebuah quotes dari Rick Warren berkata bahwa God can turn your mess into a message. Tuhan bisa mengubahkan hidupmu yang rusak, yang berantakan itu di masa lalu menjadi sebuah pesan yang menginspirasi, yang memotivasi orang lain untuk juga bisa pulih, saudara. Maka dari itu jangan buru-buru marah sama Tuhan, jangan buru-buru kecewa sama Tuhan. Tapi lihatlah, dari kejauhan kita akan melihat gambar besar bahwa ternyata Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat yang ke-28. So, mungkin gak forgive and forget, tapi belajarlah dari luka tersebut, dari bekas luka, scars yang timbul. Kita jadi bijak dan jadi berkat buat orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, bahkan di dalam setiap hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Sekalipun itu gak enak, menimbulkan luka yang membekas. Tapi kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Maka dari itu kami mohonkan Tuhan, kalau bisa kami mau belajar untuk forgive and forget. Tapi kalau memang itu tidak terlupakan dari ingatan kami, biarlah Tuhan pakai itu sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama
Karena hidup kami sepenuh-penuhnya adalah milik Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Gas lover sekalian, saya percaya setiap kita telah diberkati lewat renungan ini. Dan mari kita bagikan link YouTube ini kepada orang-orang di sekitar kita, saudara, kerabat, sahabat, teman-teman kita di luar sana. Sampai ketemu di WFH selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.